Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Farhandi Anam. Here I will explain area both effective strategies in analysis, market, consumer, review, opportunity, and challenge. Next. Pendahuluan. Dalam analisis pasar, konsumen penting untuk memahami strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan melalui pendekatan yang struktur. Kita dapat mengoptimalkan hasil dan membuat keputusan yang lebih baik. Yaitu next, pentingnya analisis pasar. Analisis pasar memberikan wawasan yang berharga mengenai perilaku konsumen dan tren industri. Dengan memahami kebutuhan yang preferensi konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih baik sesuai dengan efektivitas. Apa sih analisis pasar? Analisis pasar adalah jantung dari setiap bisnis yang sukses. Dengan memahami pasar secara mendalam, bisnis dapat mengidentifikasi peluang, memahami perilaku konsumen, dan mengantisipasi perilaku konsumen dan mengatasi tren. Informasi ini sangat krusial untuk mengembangkan produk atau layanan yang relevan, menentukan strategi pemasaran yang efektif, serta mengambil keputusan bisnis yang tepat. Singkatnya, analisis pasar dan membantu bisnis untuk lebih kompetitif dan berkelanjutan. Kenapa sih analisis pasar itu penting? Yaitu analisis pasar itu ada 5, yaitu 1. Mengenal pelanggan, 2. Mengidentifikasi peluang, 3. Menganalisis persaingan, 4. Membuat keputusan yang lebih baik, 5. Mengurangi resiko. Next. Metode pengumpulan data. Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan data pasar seperti survei, wawancara, dan analisis kompetitor. Memilih metode yang dapat sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Apa sih metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis. Metode ini sangat penting dalam analisis pasar karena data yang akurat dan relevan akan menghasilkan kesimpulan yang valid. Yaitu selanjutnya kita akan yaitu metode kualitatif. Lebih bersifat mendalam dan eksploratif, bertujuan untuk memahami makna dan persepsi. Contohnya yaitu wawancara, focus group question (FGD). Yang ketiga, observasi. Wawancara, interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi secara mendalam. Fokus group, diskusi kelompok untuk mengumpulkan informasi dari beberapa responden sekaligus. Observasi, mengamati perilaku konsumen secara langsung di lingkungan alami. Yaitu mengidentifikasi peluang. Peluang dalam pasar dapat muncul dari perubahan tren atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Melalui analisis yang cermat, perusahaan dapat menemukan niche yang menguntungkan dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. Apa sih mengidentifikasi peluang? Mengidentifikasi peluang adalah langkah krusial dalam bisnis. Ini melibatkan proses mencari celah di pasar yang belum terpenuhi atau area di mana produk atau layanan baru dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Peluang ini bisa muncul dari berbagai sumber seperti perubahan tren konsumen, perkembangan teknologi, atau perubahan kondisi ekonomi. Next, yaitu tantangan dalam analisis pasar. Meskipun banyak peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti persaingan yang ketat dan perubahan perilaku konsumen. Strategi fleksibel dan responsif sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya adalah dalam menghadapi pasar yang dinamis, menerapkan strategi
Analisis pasar konsumen adalah kunci untuk mengembangkan peluang dan mengatasi tantangan keberhasilan bergantung pada pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat. Oke, sekian dari presentasi Kak saya. That my presentation more and less. Sorry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.